Berani sekali dia. Pertama dia menghasut nenek, dan sekarang dia menghasut Tanu pada nenek Indu. Dia sangat pintar. Dia manfaatkan nenek Indu untuk menyingkirkan Tanu. Biarkan saja dia datang. Hari ini aku akan menjepit sayapnya. Tidak boleh aku biarkan. Enak saja. Dia akan melakukan semua itu pada kami. Sebenarnya apa yang sedang kau pikirkan, ha? Apa yang kau lakukan? Apa yang aku lakukan? Kau tidak sepolos seperti yang kau tunjukkan. Aku merasa ingin sekali membunuhmu. Tapi apa yang aku lakukan? Aku ingin melakukan sesuatu. Saat ini kau ingin menghasut nenek Indu dengan Tanu, kan? Dengan begitu dia bisa mengkritik Tanu di depan nenek, dan nenek bisa berpikir buruk tentang Tanu, begitu kan? Karena kau ingin menyingkirkan Tanu. Tapi itu tidak akan pernah aku biarkan, Empat Mata. Karena kenyataannya, akulah yang akan menyingkirkanmu. Tapi aku tidak mengatakan hal seperti itu pada nenek Indu. Tidak ada orang jahat yang mengakui perbuatannya, Empat Mata. Kau sudah tertangkap basah dan sekarang aku akan menghukummu. Kau sudah salah mengerti. Oh ya? Kalau aku salah, katakan di mana kesalahanku. Apa yang sudah kau katakan kepada nenek Indu? Aku... Bukan apa-apa. Kau tidak akan mengerti. Aku tidak mengerti, tapi aku tahu kau cemburu. Kau cemburu kepada Tanu. Benar begitu kan? Tidak kusangka kau sehina ini. Kenapa aku harus cemburu padanya? Karena kau tidak mau dia bersama aku. Kalau itu benar, aku sudah menyingkirkannya sejak lama. Saat aku melihatnya bersamamu, aku merasa kesal beberapa hari ini. Tapi aku tidak peduli. Aku tidak peduli kalau kau bersama dengannya. Karena aku punya masalah lain dalam hidupku. Benarkah? Oh, sini. Duduklah. Katakan padaku, kau ada masalah apa? Apa kau ingin mengganti kacamatamu atau alamatmu akan berubah, ha? Katakan padaku, atau mungkin ada masalah lain. Kau hidup mewah dan tinggal di rumah besar. Kau pergi kemana-mana dengan mobil yang sangat mewah. Kau gunakan perhiasan dan pakaian mahal. Kau mendapatkan semuanya tanpa harus berusaha. Dan keluargamu juga baik-baik saja. Kau sudah menikah, adikmu sudah bertemu pria yang dia cintai. Mereka juga memiliki aula pernikahan untuk bisnis. Mereka bisa menghasilkan uang dengan itu. Lalu ada masalah apa lagi dalam hidupmu? Aula pernikahan itu menjadi masalah bagi keluarga kami. Seharusnya itu menjadi pendapatan utama dalam keluarga kami. Tapi sekarang aula pernikahan itu malah memberikan masalah. Kantor pusat di kota mengirimkan pemberitahuan untuk segera mengosongkan aula karena mereka akan menghancurkannya. Jika aula pernikahan itu dihancurkan, bagaimana keluargaku akan bertahan menjalani hidup ini? Aula itu satu-satunya pendapatan kami. Kenapa aku harus cerita ini padamu? Kau tidak akan mengerti masalahku. Kenapa aku harus katakan? Kau tidak pedulikan. Tidak. Katakan padaku, aku mau dengar. Aula itu sangat berarti untuk keluargaku. Kalau keluargaku kehilangan aula itu, maka kami akan hancur. Ibuku akan hancur. Kami bahkan tidak bisa melakukan apapun. Kantor di kota memiliki tuntutan kuat terhadap kami. Tapi pengacara itu mengatakan, jika seseorang yang berpengaruh menolong kami, mungkin kami bisa menyelesaikannya. Aku adalah musuhmu, jadi hukumlah aku sesuai dengan keinginanmu. Tolong bantu keluargaku untuk terakhir kalinya, aku mohon padamu. Tolong bantu keluargaku untuk mendapatkan aula pernikahan ini kembali. Setelah itu, aku akan lakukan apapun yang kau mau. Jadi jika kau berharap, aku akan biarkan semuanya dan aku bahkan tidak akan protes. Tolonglah keluargaku terakhir kali ini saja, aku mohon. Aula ini sangat berarti untuk ibuku, dia akan hancur tanpanya. Aku mohon, hidup adik dan ibuku bergantung padamu. Tolong, aku mohon padamu. Sudah tenanglah. Ya ampun, baru kali ini aku merasa sangat bersemangat. Aku bahkan tidak bisa memberitahumu betapa senangnya aku setelah aku melihatmu menangis dan melihatmu memohon. Kau pikir aku ini adalah pria baik yang akan luluh melihatmu menangis dan melihatmu memohon? Tidak. Setelah apa yang dilakukan adikmu pada adikku, aku tidak akan pernah bisa memaafkanmu dan juga memaafkan adikmu. Dengar, aku mohon. Jika kau tidak menolongku, maka hidup keluargaku akan berantakan. Itu adalah karmamu. Kau tahu maksudku?
Wanita sepertimu pantas mendapatkannya. Mereka yang menghancurkan keluarga orang lain, takdirnya pasti akan seperti ini. Dan kau begitu menderita karena perbuatanmu sendiri. Kenapa harus menangis? Oh, tunggu dulu. Jangan habiskan air matamu. Apa yang akan kau lakukan kalau sampai aula itu dihancurkan? Kau pasti akan menangis lagi, kan? Oh ya ampun. Aku rasa aku harus mengatakan pada Alia tentang kabar ini. Ini pasti akan membuatnya tersenyum setelah sekian lama. Dan kau sendiri akan... Kau... Kenapa diam saja seperti patung? Duduklah. Ayo, duduklah. Aku akan memberitahukan kabar ini pada Alia. Teruslah menangis. Hei, dengar. Semoga berhasil ya. Rasna, biar aku bantu. Kenapa kau kembali? Tunggu dulu, Rasna. Ayo kita menyeberang. Hati-hati. Rasna, tunggu sebentar. Rasna, tunggu. Santai dulu. Kita sudah menyeberang. Sekarang pergilah. Rasna, berikan aku kesempatan untuk menjelaskan. Wanita yang berdansa bersamaku itu adalah... Tidak perlu dijelaskan lagi. Aku tidak ingin kau bicara padaku. Akas, aku tidak peduli kau mau bertemu dengan siapapun dan menghabiskan waktu dengan siapapun juga. Itu hidupmu. Kau bisa hidup sesukamu. Aku tidak mau ikut campur. Rasna, kau peduli atau tidak? Aku peduli dengan tingkah lakumu. Aku tidak bisa menahan kebencianmu. Tapi aku sedih kau melakukan itu. Bagaimana bisa aku meyakinkanmu kalau aku mencintaimu? Kau tidak mencintai siapapun. Aku harus bagaimana? Bagaimana aku meyakinkan? Oke. Katakan, bagaimana aku bisa meyakinkan cintaku padamu? Aku akan melakukan apa yang kau katakan. Aku sumpah. Kau akan melakukannya? Aku akan melakukannya. Katakan padaku. Baiklah. Lepaskan aku dulu. Jika kau benar-benar mencintaiku, jangan pernah bicara dan bertemu denganku lagi. Aduh. Ups, aku melakukannya lagi. Halo? Tolong batalkan rapat dan pertemuanku hari ini. Pertunjukanku juga dibatalkan ya, soalnya hari ini aku akan menonton sesuatu di Cembur. Iya, ada aula pernikahan. Kum bagia. Tempat itu akan dihancurkan. Dihancurkan sampai rata dengan tanah. Oke, terima kasih, dah. Aku sudah memintamu untuk jangan menangis lagi. Bukannya memintamu untuk tidak bicara. Yo, sekarang aku mengerti. Hidup revolusi, hapus penindasan. Hidup revolusi, hapus penindasan. Hah? Kau menyimpan suaramu? Oh ya ampun, ini keajaiban namanya. Kau diam di saat aku tidak menyuruh diam. Celaka. Kalau aku tahu kau akan diam, aku pasti tidak akan melakukan semua ini. Tapi aku akan memberimu sebuah peringatan. Jika seseorang diam bukan berarti orang itu lemah. Masih ada beberapa jam lagi. Lalu kalau aku boleh tahu kenapa dari tadi kau diam saja seperti itu? Ini sikap. Sikap keburukan lama yang sulit hilang. Kebiasaan. Aku tidak tahu tentang dirimu, tapi aku tidak akan pernah menyerah. Aku akan berjuang untuk keluargaku selama aku masih hidup. Kau harus tahu itu. Hei, apa maksudmu? Lihat dirimu. Kau hampir mati. Kau bahkan tidak bisa melakukan apa-apa. Bagaimana bisa berjuang? Apa kau ingin pincang terus? Hah? Kemudian berjalan seperti ini dan berteriak slogan. Begitu maksudmu, ha? Oh, aku mengerti. Kalau kau pincang, orang-orang akan simpati padamu. Ide bagus.
Lalu, bagaimana kau meneriakkan motomu? Hentikan penindasan, hentikan penindasan, hidup revolusi, hentikan penindasan. Apa itu? Lihatlah dirimu baik-baik. Bagaimana kau bisa berjuang? Aku tidak peduli pada kondisiku, aku akan tetap berjuang. Yang dekat dengan hatiku, aku tidak akan menyerah. Selama aku hidup, aku harus terus berjuang. Itu semangat. Jadi bersiaplah untuk mati. Hari ini kalian berdua bisa ambil cuti. Dan Suresh, tolong kau bantu Ramesh ya. Baiklah. Ayo. Apa kau tahu? Hari ini adalah hari paling bahagia dalam hidupku. Karena nenek bersama adik-adiknya mereka pergi ke Sirdi selama 2 hari. Itu artinya hari ini aku akan menikmati melihatmu mendapatkan masalah. Oh ya Tuhan, tiba-tiba saja hal baik terjadi dalam hidupku. Dan aku tidak tahu ini keberuntunganku atau kesialanmu. Tapi tentu saja ini adalah kesialanmu. Dasar pembohong. Kemenangan untuk Sai Baba. Kemenangan untuk Sai Baba. Aku pergi. Nenek akan pergi ke Sirdi, menikmati liburan di sana. Dan sementara aku akan bersantai saja di Cembur. Apa? Nenek akan pergi ke Sirdi kan? Dan nenek tidak akan mendapatkan kesempatan lagi. Nenek bisa tinggal di sana sesuka hati nenek. Oke? Baiklah, kalian berdua bisa menikmati waktu bersama. Dan kau harus menjaga Pragya. Tenang saja nenek, jangan khawatir. Aku akan menjaganya sampai dia merasa rindu sekali pada nenek. Dia tidak akan menderita sama sekali. Soalnya tugas seorang suami harus menjaga istrinya dengan sangat baik. Iya kan? Benar sekali. Kau sekarang bijaksana. Semoga kalian berdua hidup bahagia. Dan selalu bersama. Kalian tenang saja, bersenang-senanglah. Jangan lupa mengajak nenek Suarini, soalnya dia memberikan sedekah untuk orang miskin. Kalau tidak dia pasti. Ya, nenek tahu. Ya, Dah. nenek, ajak juga nenek Suarini. Iya, dah. Bagus, bagus. Dah. Pergi. Ya ampun, kok ini lama sekali. Sekarang selesaikan dekorasinya. Dan juga pagar barunya dihias dengan semua bunga Iya, ya. Ikat Akan yang kencang, kulakukan, baiklah. jangan sampai ada yang lepas. Iya, Aku tenang tidak mau saja, itu Nyonya. terjadi lagi. Sudah Baik, sana baik. cepat-cepat. Ya ampun, kok masih membersihkan ini ya? Aku kan Iya. sudah bilang, cepat sedikit. Sekarang pergi ke juru masak, katakan, tambahkan beberapa makanan untuk sajiannya ya. Jangan sampai lupa, lihat daftarnya. Sudah sana lakukan sekarang. Jangan sampai tamunya keburu Iya, datang. baiklah. Aku kan menyuruhmu untuk ke pasar. Bibi katanya minta diambilkan bunga. Diambilkan bunga. Aduh, ya ampun, aku lupa ya. Sudah, bawa masuk ke dalam bunganya. Baiklah, Setelah itu Bi. ke pasar ya. Ibu, semuanya sudah selesai belum? Oh, Sarla, sebaiknya kau istirahat Tidak, saja. Bu, aku tidak punya waktu untuk istirahat. Kalau aku istirahat nanti semuanya berantakan. Aku ingin pernikahannya berjalan lancar di sini. Karena setelah ini aku tidak akan memakai rumah. Hah? Aku akan bisa memakai aula untuk menyewakan pernikahan lagi. Ya, seperti dulu, Bu.
Ya ampun Ibu, aku lupa aku masih banyak pekerjaan yang lainnya. Scooby-Doo, Scrappy-Doo, Scooby-Doo, Yabada-badu, everything we do. Scrappy-Doo. Aku mau ke rumah ibuku. Scooby-Doo-Bidoo. Aku mau ke rumah ibuku. Apa? Aku mau ke rumah ibuku. Apa? Aku mau pulang ke rumah ibuku. Jangan teriak. Apa maumu? Apa aku harus melihatmu keluar? Hah? Dan ngomong-ngomong, aku sudah berubah pikiran. Apapun yang terjadi, aku tidak akan keluar denganmu meskipun kau memaksaku. Maksudku, aku tidak bisa melihat aula pernikahanmu dihancurkan. Impianmu menikah denganku diadakan di sini. Hah? Jadi aku tidak akan bisa menghentikan diriku untuk menangis. Ucapkan selamat tinggal. Scooby-Doo-Bidoo, Bidoo, Scrappy-Doo. Ada apa? Ayo, duduklah. Aku akan ambilkan air. Ini minumlah. Pelan-pelan saja. Sudah lebih baik. Berikan padaku. Kalau kau sudah baik-baik saja, aku akan pergi. Dengar. Apa aku boleh memanggil Tanu ke rumah? Jadi kau mau pulang ya? Apa kau tahu betapa bahagianya aku? Abi bilang padaku, sejak kau menginjakan kaki di sini, aku sudah menunggu melihatmu terluka. Dan lihat, hari ini sudah tiba. Aku sangat senang melihat hari ini, karena kau akan sangat terluka. Dan saat aula pernikahan itu dihancurkan, aku akan lebih senang lagi. Kau tidak akan dapat kesempatan itu. Aku tidak akan melihat aula itu dihancurkan. Karena aku akan menyelamatkannya dari Oh, penghancuran. benarkah? Apa kau pikir itu mungkin? Biasanya aku tidak berdoa, Pragya. Tapi hari ini aku akan berdoa. Jadi tidak akan ada satu manusia manapun yang akan berdiri di sampingmu. Ataupun Tuhan yang akan menolongmu. Kau sudah membuat pernikahanku batal. Hari ini aula pernikahanmu akan dihancurkan. Jadi kau akan merasakan hukuman karena menyakiti seseorang. Alia, kenapa kau bisa berpikir kalau kami akan menyakitimu? Kami tidak mengharapkan hal seperti ini. Saat Bulbul bertemu dengan Purap, dia juga tidak tahu kalau kau mencintai Purap, kan? Aku tahu kau sudah melewati banyak hal, seharusnya ini tidak terjadi. Tapi ini adalah hikmah tersembunyi. Coba kau pikirkan. Seandainya Purap tidak mencintaimu, apa kau akan bahagia jika kau menikah dengannya? Alia, kita ini keluarga. Seharusnya kita Sudah tidak... diam. Entah kau adalah keluargaku atau pengabul keinginanku. Aku sudah menghabiskan malam yang mengerikan karenamu dan kalian semua. Kau, adikmu, dan juga keluargamu akan menghabiskan malam yang mengerikan. Karena kau akan dihancurkan. Aula pernikahanmu akan dihancurkan. Jadi nikmatilah kehancuranmu itu. Kau sudah menghancurkan hidupku dan sudah membuat pernikahanku batal. Sekarang kau akan kehilangan semuanya. Sekarang keluargamu akan ada di jalanan. Jadi kau akan mengerti bagaimana rasanya kehilangan semuanya dan apa yang akan kau lalui. Aku tidak akan memaafkanmu. Apa kau dengar itu, Pragya? Alia, tenanglah. Abi, aku baik-baik saja. Biarkan aku bicara. Alia, jangan kehilangan kesabaranmu. Aku bilang padamu, aku tidak kehilangan kesabaran. Malah aku sangat bahagia. Kenapa kau harus Dia memancing ini- kemarahannya empat mata? Sekarang pergilah. Iya, pergilah dan lihat aula pernikahan itu yang akan dihancurkan.
kau akan mengerti apa yang kurasakan. Saat tidak ada orang yang membelamu, kau akan mengerti keadaanku. Tidak ada orang yang bersamamu. Kau akan sendirian. Kau akan kesepian. Jadi pergilah. Pergi dan selamatkan Allah pernikahanmu kalau kau Alia. bisa. Kau pantas menerimanya. Alia, sudah tenangkan dirimu. Aku baik-baik saja, Abi. Bahkan aku sangat bahagia. Dia dan keluarganya pantas menerima ini. Ini pantas dirayakan, Abi. Kita harus adakan pesta. Kita undang semua orang. Abi, terima kasih banyak. Kau tidak membelanya dan ini adalah bukti kalau kau masih menyayangiku. Terima kasih banyak, Abi.